Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Coach Arthur Prastijo dari Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tokoh-tokoh filsafat olahraga. Pertama, filsafat. Filsafat adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Istilah ini kemungkinan pertama kali diungkapkan oleh Pythagoras pada tahun kira-kira 470 sampai 495 sebelum Masehi. Filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya, daripada segala yang ada dalam alam semesta ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Filsafat olahraga. Filsafat olahraga merupakan perenungan akan keterlibatan manusia dalam aktivitas jasmani. Mengkaji olahraga dari berbagai posisi pemikiran filsafat akan mendukung penjelasan dan pemahaman tentang sifat, nilai, tujuan, signifikasi, dan cakupan olahraga, serta dapat memahami cakupan wilayah studi filsafat atau cabang filsafat seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dan aplikasi kajiannya dalam olahraga. Pengaruh dan sumbangsi ilmu filsafat pada olahraga juga memiliki andil yang besar dalam perkembangan olahraga, yaitu melahirkan ilmu-ilmu baru yang sangat berkaitan erat dan mendukung kemajuan olahraga itu sendiri. Tokoh filsafat olahraga yang pertama adalah Socrates. Socrates adalah filsuf dari Yunani yang merupakan salah satu figur paling penting dalam tradisi filosofi Barat. Bahkan bagi sebagian pemikir Barat, Socrates dianggap sebagai filsuf pertama dan disebut sebagai bapak filosofi. Socrates lahir di Athena dan merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani selain Plato dan Aristoteles. Peninggalan pemikiran Socrates yang paling penting ada pada cara dia berfilsafat dengan mengejar satu definisi absolut atas satu permasalahan melalui satu dialektika. Sumbangsi Socrates terpenting bagi pemikiran Barat adalah metode penyelidikannya yang dikenal dengan metode Ehrenhorst yang banyak diterapkan untuk menguji konsep moral yang pokok. Karena itu, Socrates dikenal sebagai bapak dan sumber etika dalam filsafat moral dan juga filsafat secara umum. Socrates yang pernah mengucapkan dalam curahan keberpihakan olahraga tanpa malu-malu, I swear it upon Zeus, an outstanding runner cannot be an equal of an average wrestler. Yang dimana dapat diartikan bahwa seseorang tak dapat dibandingkan antara satu sama lain, bahkan dalam satu cabang keilmuan yang sama. Selanjutnya adalah Plato. Plato adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani, secara spesifik dari Athena. Ia adalah penulis Philosophical Dialogues dan pendiri dari Akademi Platonik di Athena, sekolah tinggi pertama di dunia barat. Plato diyakini sebagai seorang filsuf yang berperan besar dalam perkembangan filsafat Yunani kuno dan filsafat barat secara umum. Dia merupakan murid dari Socrates dan juga merupakan guru dari Aristoteles. Karyanya yang paling terkenal adalah Republik, dan di dalamnya terdapat pandangannya pada keadaan yang ideal. Plato sendiri adalah seorang pegulat yang pada abad ke-5 sebelum Masehi bergulat secara kompetitif di pertandingan Isthmian bersama dengan sejarah 1000 tahun yang menakjubkan dari Olimpiade yang asli. Berbicara tentang tempat terhormat olahraga, atletis, dan pelatihan fisik dalam pengembangan dan pergayaan manusia berabad-abad yang lalu. Selanjutnya ada Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filsuf, yaitu murid dari Plato dan juga guru dari Alexander Agung. Filsafat Aristoteles berkembang dalam 3 tahapan. Yang pertama, ketika dia belajar di Akademi Plato, ketika gagasannya masih dekat dengan gurunya, kemudian ketika dia mengungsi, dan terakhir pada waktu ia memimpin Lyceum. Aristoteles menyelami prinsip inti yang sekarang kita anggap penting dalam sebuah kinerja atlet. We are what we repeatedly do. Excellence then is not an act, but a habit. Saat dia melanjutkan untuk menjelaskan, Anda menjadi adil dengan melakukan tindakan yang adil. Berwatak dengan melakukan tindakan yang sopan, dan berani dengan melakukan tindakan yang berani. Menurut pandangan Aristoteles, kita mengasosiasikan praktik dengan moralitas dalam perilaku atlet yang tak terhitung banyaknya. Perilaku ini juga mencerminkan nilai-nilai Olimpiade modern sekarang.
Selanjutnya adalah filsuf modern, yaitu Paul Weiss. Paul Weiss adalah seorang filsuf Amerika. Dia adalah pendiri dari Review of Metaphysics and Metaphysical Society of America. Weiss melihat karya-karyanya terkait filsafat olahraga sebagai refleksi elitisme akademis. Dalam pandangannya, olahraga selalu dipandang sebagai budaya yang rendah. Di antara karya-karya filosofisnya, Weiss terkenal dengan tulisan seperti Being and Other Realities. Karya-karyanya yang lain termasuk buku dan artikel dalam epistemologi dan kosmologi. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.